Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tak pilih kasih. Dari semua nikmat yang Dia berikan, kita semua nikmati. Apakah kita sadar? Apakah kita telah mensyukuri atas nikmat yang diberikannya kepada kita? Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah di dalam hati kita atas kenikmatan yang berlimpah ini diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberikan syafaatnya nanti di hari akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Samudra Sudiro, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Sebagai pengantar kultum saya, berada di bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Banyak orang yang ingin sampai di bulan Ramadan tetapi tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita syukuri lagi, kita ucapkan Alhamdulillah di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan juga kita melakukan ibadah yang namanya berpuasa. Nah, berpuasa ini yang seperti kita ketahui ialah menahan haus dan lapar. Nah, menahan haus dan lapar tidak boleh kita jadikan sebagai tantangan ataupun beban dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah pekerjaan, seperti saya sebagai mahasiswa, seperti pedagang, ataupun dosen dalam mengajar. Kita tidak boleh menjadikannya sebagai beban dalam melakukan kegiatan sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Pengelolaan Stres ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin yang saya akan jelaskan pada kultum kali ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mengelola stres seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ialah, poin yang pertama adalah ikhtiar atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sini bukan kita bersikap seperti bodoh amat ataupun acuh tak acuh, tetapi ikhtiar yang dimaksud di sini ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita harus bertawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang bertindak atas kehendakan yang akan kita lakukan. Sebagaimana dari hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya tawakal adalah seperti burung yang pergi di pagi hari dengan keadaan kelaparan dan pulang dalam keadaan kenyang. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting. Bagaimana tidak? Kita hanyalah manusia biasa. Kita tidak dapat menghendaki kemauan kita. Kita tidak dapat melawan takdir yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, berada di bulan Ramadan, kemudian kita jadikan puasa ataupun kita jadikan puasa sebagai beban ataupun tantangan, tidak boleh kita sama sekali menganggapnya begituan. Karena banyak hikmah dari puasa. Kita bisa merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang kelaparan di setiap harinya. Bagaimana kita melakukan sholat 5 waktu dan amalan-amalan lainnya yang akan dilipat gandakan pahalanya nantinya. Poin yang kedua untuk mengelola stres ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah sholat. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sini sabar dan sholat menjadi poin utama dalam mengelola stres. Tadi poin yang pertama, bertawakal, saling berhubungan dengan poin yang kedua, ialah bersabar dan sholat. Bagaimana tidak? Sabar merupakan sifat alami dari manusia, sifat yang bisa dilakukan oleh manusia. Sedangkan sholat ialah ibadah ataupun perintah yang hanya satu-satunya
tidak diturunkan melalui malaikat, tetapi dijemput oleh Nabiullah Muhammad SAW. Di dalam sholat kita bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dekat kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu di manakah aku berada di dekatnya. Oleh karena itu, pengelolaan stres ya pada poin kedua ini, sabar dan sholat itu sangatlah penting. Karena sabar dan sholat merupakan kunci utama dari bagaimana kita dalam mengelola stres. Poin yang ketiga dalam mengelola stres adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini saling berhubungan dan tidak saling menentang satu sama lain. Mengapa saya mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengelola stres, yang dimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, poin pertama tawakal, poin kedua sabar dan sholat, dan poin ketiga ialah berzikir. Di antara ketiga poin ini saling berhubungan, yang dimana tidak lain tidak bukan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi, kita bukanlah seorang nabi, kita bukanlah seorang Tuhan, malahan kita adalah abdun, adalah hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah capek-capek belajar, saya sudah capek-capek bekerja, tetapi apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita kembalikan pada ketiga poin ini, kita kembalikan lagi ke Allah, kita lakukan sabar dan sholat, insya Allah diri kita akan menjadi tenang ketika kita memegang tiga kunci yang saya tadi sampaikan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya didengar, tetapi disimpan di dalam hati. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.